Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari kelas 12 MIPA 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks sejarah yang meliputi menganalisis kebahasaan, mengonstruksi nilai-nilai dan struktur dari teks sejarah. Di sini saya memilih teks sejarah yang berjudul Mangir. Baiklah, mulai dari struktur dari teks sejarah. Struktur yang pertama dari teks sejarah yaitu orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Dalam teks sejarah Mangir, orientasi ini terdapat pada paragraf pertama yang berisi penjelasan tentang latar waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan, yaitu di Laut Jawa, abad ke-16 Masehi. Struktur yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Dalam teks sejarah Mangir, ini terdapat dalam paragraf keempat, yaitu peristiwa yang penyebabnya konflik yang berkepanjangan. Struktur yang ketiga dari teks sejarah yaitu menuju konflik. Di sini terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Dalam teks sejarah Mangir ini, menuju konflik terdapat dalam paragraf kelima, yaitu peristiwa di mana bala tentara Demak memasuki Jepara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Struktur yang keempat yaitu puncak konflik. Bagian ini disebut pula dengan bagian klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya ataupun gagal. Di sini, puncak konflik terdapat pada paragraf 6-11, yaitu pada bagian ini banyak peristiwa besar yang menyebabkan permasalahan semakin rumit, yaitu terbunuhnya Bupati Jepara dan dibongkarnya bangunan batu di wilayah kota. Struktur yang kelima yaitu resolusi atau penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Pada teks sejarah Mangir terdapat dalam kutipan paragraf ke-12, yaitu penyelesaian konflik pada permasalahan ini adalah para musafir bermusyawarah dan membentuk utusan menghadap sultan. Struktur yang keenam dari struktur terakhir dari teks sejarah ini merupakan koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Pada teks sejarah Mangir ini, pada bagian akhir penulis menutup dengan kesimpulan kalau Trenggono tetap tak punya sikap, jelas dia tak punya sesuatu urusan dengan Islam. Terdapat dalam paragraf ke-13. Teks sejarah Mangir ini mempunyai dua struktur karena terdapat dua cerita dalam kutipan teks tersebut. Setelah koda tadi, ada pula muncul orientasi, yaitu pada paragraf ke-14, berisi penjelasan tentang latar waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan, yaitu situasi antara Sultan Trenggono dengan ibunya. Selanjutnya pengungkapan peristiwa pada paragraf ke-15, yaitu peristiwa yang diungkapkan merupakan peristiwa penyebab konflik yang berkepanjangan, yaitu Sultan Trenggono membangun pasukan daratnya tanpa memperdulikan keselamatan ibunya. Yang selanjutnya itu menuju konflik pada paragraf ke-15. Pada bagian ini banyak peristiwa besar yang menyebabkan permasalahan semakin rumit, yaitu Sultan Trenggono ikut serta dalam latihan-latihan tersebut. Yang selanjutnya itu puncak konflik, terdapat dalam paragraf 16-17. Yaitu ketika Sultan Trenggono berkata bahwa tapak kuda Demak akan menguasai seluruh tanah Jawa. Yang selanjutnya itu resolusi pada paragraf ke-17, yaitu penyelesaian masalah, di mana Sang Patituban digantikan oleh Kalacuwil yang kemudian dikenal dengan Wirabumi. Yang terakhir yaitu koda, paragraf ke-17, yaitu keterangan pada bagian akhir penulis menutup dengan kesimpulan,
yaitu kapal-kapal Tuban diizinkan berlabuh di Malaka ataupun di Pasai. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kebahasaan dalam teks sejarah Mangir. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya, 2 buah telah terbit. Kalimat bermakna lampau yaitu kalimat yang menyatakan bahwa kejadian tersebut telah terjadi ataupun terjadi di masa lalu. Yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua itu menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Seperti contoh kalimatnya, mula-mula. Pertikaian besar pada kelakuan Tenenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri. Kemudian, di sini kata yang menyatakan urutan waktu adalah mula-mula dan kemudian. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material yang menggambarkan suatu tindakan. Contohnya yaitu mengepulkan, memimpin, menjatuhkan. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, yaitu contoh pada kalimat, mengapa Sultan tak menyatakan sikap menentang usaha Portugis? Yang kelima itu menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh. Contohnya yaitu mengecewakan. Contoh lain seperti kata marah, dan lain-lain yang menyatakan perasaan oleh seorang tokoh. Yang keenam yaitu banyak menggunakan dialog. Telah kita lihat bahwa banyak sekali dialog dalam teks sejarah. Dalam contoh teks sejarah yang saya ambil, seperti Allah Dewa Batara, sahut Sang Patih. Mulai dari paragraf ke-5. Tanda dialog ini ditandai dengan tanda kutip. Yang ketujuh yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa. Contohnya prihatin. Contoh pada kalimatnya, Pangeran Sedalapen, orang menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah Mangir. Yang pertama yaitu nilai religi. Dari teks sejarah ini, manusia harus mengajarkan bahwa manusia harus selalu berpasrah kepada Tuhan agar tidak gelisah dalam hidup. Yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral dari teks sejarah Mangir ini adalah manusia harus saling membantu satu sama lain dalam menghadapi permasalahan hidup. Yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial dalam teks sejarah Mangir ini adalah kita harus senantiasa memperhatikan sesama kita, tidak hanya pada saat suka tapi juga duka. Yang keempat adalah nilai budaya. Nilai budaya dari teks sejarah Mangir ini adalah sebagai manusia kita harus hidup dengan melestarikan budaya kita. Dan yang terakhir adalah nilai edukasi. Nilai edukasi dari teks sejarah Mangir ini adalah bahwa pendidikan yang terbaik berasal dari pengalaman hidup. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih banyak terdapat kesalahan, mohon maaf dan harap dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.